Dunia ini milik mereka yang bertindak. Jika setiap orang melakukan apa yang mereka katakan, kita pasti sudah punya mobil terbang sekarang. Namun, kenyataannya tidak. Rata-rata individu memiliki keterampilan eksekusi yang sangat buruk. Mereka terhalang oleh kurangnya disiplin, banyak penundaan, dan tidak adanya kerangka kerja eksekusi yang jelas. Nah, dalam video ini, kita akan mengintip dari balik tirai tentang bagaimana kita menyelesaikan sesuatu dan bagaimana Anda juga harus melakukannya. Selamat datang di Alux. Mari kita bahas. Mari kita mulai dari sini. Satu persatu. Pertama, kita perlu mengatasi masalah mendasar yang tidak ingin diakui oleh siapapun. Ambisi yang berlebihan. Anda melihat ini secara langsung pada tanggal 1 Januari saat orang-orang tiba-tiba bertindak seolah-olah mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan 3 perusahaan, memulai 8 proyek, dan berlari maraton setiap minggu. Dan itu adalah ambisi yang mengagumkan, tentu saja. Tetapi kita semua tahu itu tidak akan terjadi. Anda lihat, orang-orang sangat melebih-lebihkan apa yang dapat mereka lakukan tepat sebelum mereka mulai melakukannya. Semakin banyak hal yang mereka rencanakan, semakin baik perasaan mereka tentang diri mereka sendiri. Namun, begitu hal-hal tersebut akhirnya ditunda atau dibatalkan, reaksi berantai pun tercipta. Tiba-tiba, semuanya ditunda dan Anda mendapati diri Anda berada dalam posisi di mana semuanya harus terjadi sekaligus agar Anda dapat tetap menjalankan rencana awal. Anda kewalahan dan akhirnya tidak melakukan apapun yang Anda katakan akan Anda lakukan. Inilah alasan paling umum mengapa orang berkinerja buruk. Itulah yang sering kita lihat dan bahkan terkadang kita pun bersalah karenanya. Berfokus pada satu hal pada satu waktu terdengar mudah, tetapi sangat sulit karena pada akhirnya jika Anda hanya berfokus pada satu hal, Anda mengabaikan hal-hal lainnya. Dan untuk melakukannya dengan benar, Anda memerlukan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Daftar tingkat prioritas. Ketika Anda mengatakan ya untuk sesuatu, pada akhirnya Anda mengatakan tidak untuk banyak hal lainnya. Dan Anda perlu memastikan bahwa pengorbanannya masuk akal. Orang merasa sangat sulit untuk mengatakan tidak. Mereka ingin bersikap sopan, mereka ingin disukai, dan mereka ingin membangun reputasi sebagai orang yang dapat diandalkan. Namun, hal ini hampir selalu menjadi bumerang. Begini, mengatakan tidak pada sesuatu karena Anda memiliki sesuatu yang lebih tinggi dalam prioritas berarti Anda dapat diandalkan. Itu berarti Anda memiliki prioritas yang jelas dan tidak ada yang dapat memaksa Anda keluar jalur. Jika seseorang tidak memahaminya, itu masalah mereka, bukan masalah Anda. Begini, ketika Anda mengalihkan fokus dari satu hal ke hal lain, otak Anda bekerja lebih lambat. Mungkin hanya butuh 1/10 detik untuk membuat perubahan mental, tetapi perubahan itu akan bertambah dengan cepat. Itulah sebabnya ketika Anda membaca sesuatu dan memeriksa notifikasi ponsel, Anda benar-benar lupa apa yang baru saja Anda baca selama 20 menit terakhir. Anda bahkan tidak ingat di mana tepatnya Anda berhenti membaca. Dibutuhkan banyak kekuatan otak untuk terus beralih dari satu hal ke hal lain, yang pada akhirnya membuat Anda sangat lamban. Inilah alasan Anda memerlukan daftar tingkat prioritas yang jelas tempat segala sesuatunya diatur berdasarkan urutan kepentingan dan dampaknya dan Anda melakukannya satu persatu. Nah, ada satu masalah besar dengan daftar prioritas. Ini adalah sesuatu yang baru-baru ini kami pelajari dan itu benar-benar mengubah cara kami bekerja. Untuk membuat daftar prioritas yang solid, Anda perlu memahami perbedaan antara dua jenis tindakan yang sangat berbeda. Dan kita akan membahasnya selanjutnya. Berkelanjutan versus tuntas. Nah, ini berpotensi mengubah hidup Anda sepenuhnya. Dan ini sebenarnya cukup sederhana. Anda lihat, hanya ada dua jenis tindakan yang dapat Anda lakukan dalam hidup. Yang berkelanjutan dan yang memiliki awal dan akhir yang jelas. Dan masalahnya adalah orang-orang berfokus pada yang salah. Mari kita jelaskan. Jadi di puncak piramida pengambilan keputusan, ada dua jenis orang. Eksekutif dan manajer. Dan kedua orang ini memiliki pekerjaan yang sama pentingnya, tetapi mereka beroperasi dengan cara yang sangat berlawanan. Dan Anda tidak dapat memiliki yang satu tanpa yang lain. Anda lihat, dengan manajer, mereka beroperasi di lantai yang dikelilingi oleh segalanya. Mereka membangun sistem dan protokol, dan mereka bertanggung jawab atas operasi sehari-hari. Dengan kata lain, mereka memiliki prioritas yang berkelanjutan, hal-hal yang tidak memiliki akhir. Itu hanya perlu terjadi secara teratur di masa mendatang. Manajer beroperasi pada garis waktu harian, mingguan, atau bulanan. Eksekutif, di sisi lain, beroperasi di tempat tertutup sendirian. Mereka fokus pada satu hal dan mereka perlu melihat satu hal itu diselesaikan. Mereka beroperasi pada garis waktu yang jelas, dimulai di sini dan berakhir di sini. Nah, inilah bagian yang mencengangkan. Tanpa Anda sadari, Anda selalu memainkan kedua peran ini. Namun, karena Anda tidak menyadarinya dan tidak mendekatinya dengan cara yang seharusnya, kinerja Anda menjadi buruk. Masalah besarnya di sini adalah Anda membutuhkan bagian otak yang berbeda dan lingkungan yang berbeda untuk setiap peran tersebut. Saat Anda berada di garis waktu manajer, Anda membutuhkan orang, peralatan, rapat, laporan, perubahan kecil, dan seterusnya. Saat Anda berada di garis waktu eksekutif,
Suamiku, apa yang kau lakukan? Laporan, perubahan kecil, dan seterusnya. Saat Anda berada di garis waktu eksekutif, Anda membutuhkan ketenangan dan fokus. Kedua garis waktu ini tidak dapat berjalan beriringan. Bayangkan saja mengelola toko buku daring versus menulis buku. Anda tidak dapat beralih dari rapat dengan penerbit ke menyelesaikan bab 3 buku baru Anda. Otak Anda akan mati begitu saja karena kedua tindakan tersebut membutuhkan jenis kekuatan otak yang berbeda. Anda lihat, orang cenderung terlalu fokus pada pengelolaan tugas karena tugas-tugas tersebut tampak lebih mudah dilakukan, dan mereka mencoba untuk menyelipkan tugas-tugas eksekutif di sana-sini. Namun, coba pikirkan, bagaimana mungkin Anda bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak ada akhirnya? Tugas-tugas yang sedang berlangsung itu akan terus-menerus menguras daya otak Anda sedikit demi sedikit tanpa ada akhir yang terlihat, sehingga Anda hampir tidak memiliki energi tersisa untuk menyelesaikan tugas-tugas eksekutif. Jadi, inilah yang perlu Anda lakukan. Setiap pagi ketika Anda bangun, Anda perlu memutuskan apakah ini akan menjadi hari pengelolaan atau hari pelaksanaan karena tidak mungkin keduanya. Kemudian, hanya lakukan tugas-tugas dari peran tertentu itu. Keindahannya adalah tiba-tiba Anda menemukan waktu dan tempat yang tepat untuk semuanya. Apakah hari ini hari pengelolaan? Nah, kumpulkan semua tugas pengelolaan Anda sekarang juga. Email, rapat, laporan, perubahan kecil, pengujian AB, semua hal seperti itu masuk ke sini. Dan jika Anda kehabisan hal untuk dilakukan, ya, cari yang lain. Sibukkan diri Anda dengan mengelola berbagai hal. Apakah hari ini hari pelaksanaan? Nah, matikan ponsel Anda dan mulai bekerja. Sesederhana itu, hal ini saja dapat berdampak besar pada kemampuan Anda untuk menyelesaikan sesuatu secara efisien. Dan sekarang, Anda harus menghadapi P yang lama, penundaan. Begini, inilah kenyataan sederhananya. Kecuali Anda sedang berjuang melawan disfungsi eksekutif karena Anda benar-benar menderita ADHD atau semacamnya, penundaan hanyalah otak Anda yang menjadi ratu drama. Ia melebih-lebihkan kesulitan tugas yang sedang dikerjakan dan memberi sinyal ke otak Anda untuk merasa lelah sehingga Anda tetap merasa nyaman dan tenang. Pada dasarnya, ini adalah mekanisme pertahanan untuk menjaga Anda tetap aman. Sekarang, ada banyak cara untuk menangani penundaan dan semuanya bekerja pada tingkat yang berbeda-beda. Yang kami temukan paling berhasil bagi kami dalam skenario pengelolaan dan eksekusi adalah momentum yang kuat dan bekerja di pagi hari. Kami sebenarnya membuat video tentang manfaat melakukan hal tersulit di pagi hari. Kami akan menautkannya di deskripsi. Namun kenyataannya tidak ada yang dapat menyelesaikan penundaan Anda. Dan Anda juga dapat dengan mudah jatuh ke dalam perangkap penundaan saat mencari cara untuk berhenti melakukannya. Nah, salah satu alasan kita banyak membahas tentang tugas yang sedang berlangsung versus tugas yang sudah selesai adalah karena hal itu juga membantu Anda membuat jadwal yang jelas untuk diri sendiri, yang pada akhirnya sangat membantu mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Anda lihat, sangat mudah untuk tidak melakukan apapun saat Anda tidak memiliki waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua hal. Saat semua hal menjadi prioritas, tidak ada lagi yang menjadi prioritas. Dan penundaan lebih merupakan konsekuensi dari ambiguitas pekerjaan daripada hal yang nyata. Jika Anda perlu menggantung foto di dinding, tetapi Anda tidak tahu foto mana yang akan dipajang dan tidak ada yang bisa memutuskan dengan jelas, Anda mungkin melakukannya atau mungkin tidak. Jika Anda perlu menggantung foto anjing di kantor, itu hal yang berbeda. Dan ini sebenarnya memunculkan poin terakhir dalam video kita. Ambil tanggung jawab dan kepemilikan yang sangat besar. Keraguan-raguan adalah musuh terbesar kemajuan. Jika keputusan perlu dibuat dan tidak ada yang tahu apakah itu keputusan yang tepat atau tidak, buatlah keputusan itu sendiri dan kuasai. Meskipun ternyata keputusan Anda salah, setidaknya sekarang Anda memiliki informasi tambahan. Anda akan segera mengetahui bahwa lebih sering daripada tidak, membuat keputusan yang salah lebih baik daripada tidak membuat keputusan sama sekali. Dan semakin cepat Anda melakukannya, semakin banyak waktu yang Anda miliki untuk menyesuaikan jika diperlukan. Mengambil kepemilikan berarti menerima konsekuensi dari tindakan Anda. Anda lihat, seorang pemimpin tidak selalu menjadi orang yang paling tahu. Terkadang, pemimpin adalah orang yang berkata, ayo lakukan ini dan lihat apa yang terjadi. Orang-orang mengikuti mereka yang mengambil tindakan dan mengabaikan mereka yang hanya memberi perintah tanpa tujuan di baliknya. Waktu tidak menunggu siapapun. Peluang datang dan pergi, dan kesuksesan berpihak pada mereka yang memanfaatkannya. Mengambil tanggung jawab dan kepemilikan berarti mengendalikan hubungan Anda dengan waktu. Apakah Anda akan tetap unggul atau tertinggal? Pada akhirnya, keterampilan eksekusi yang hebat berarti memiliki hubungan yang baik dengan waktu itu sendiri. Memahami cara kerja segala sesuatu, berapa lama waktu yang dibutuhkan,
dan kapan seharusnya itu terjadi. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Aluxer, apa hal paling berharga yang Anda peroleh dari ini? Kami sangat ingin tahu. Dan seperti biasa, sebagai ucapan terima kasih karena telah bersama kami hingga akhir, inilah bonus yang harus kami berikan kepada Anda. Cara termudah untuk menyelesaikan sesuatu adalah dengan meminta orang lain melakukannya. Ya, kami tahu ini kedengarannya ironis dan terlalu sederhana, tetapi percayalah ketika kami memberitahu Anda bahwa ini sebenarnya adalah proses yang cukup sulit untuk dilakukan dengan benar. Anda perlu dua hal yang sangat penting untuk mewujudkannya. Pertama, Anda perlu mempercayai selera orang lain. Jika Anda menugaskan seseorang untuk membuat keputusan, Anda perlu mempercayai bahwa mereka akan membuat keputusan yang tepat dan juga membiarkan mereka gagal dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Jika Anda tidak membiarkan mereka gagal, kedua, Anda harus mampu mengartikulasikan pikiran Anda. Jika Anda memiliki sesuatu yang spesifik dalam pikiran, tetapi Anda gagal mengartikulasikan pikiran tersebut dengan jelas, Anda tidak dapat mengharapkan orang lain membaca pikiran Anda. Jika Anda gagal dalam dua hal ini, pekerjaan itu akan memakan waktu setidaknya 3 kali lebih lama daripada jika Anda melakukannya sendiri dari awal. Terima kasih sudah menonton hari ini, Aluxer. Sampai jumpa lagi di lain.